Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami muliakan segenap jajaran kepengurusan MWJNU Batam Kota, jajaran Suriah, jajaran Tanfidiyah, yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAJ Batam Kota. Tidak lupa yang kami muliakan segenap para alim, para ulama yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kita bersama. Ustadz Hanif, beliau guru kita bersama. Jadi NU itu besar ya, NU itu besar. Banyak orang alim di dalamnya. Dan kalau orang yang di NU disebut alim, itu memang betul-betul alim. Artinya tidak ustadz yang dia karbitan atau hanya sekedar bisa ngomong, enggak, tapi dia memang betul-betul dari pesantren. Maka semoga nanti kita semuanya ini senantiasa bisa memberdayakan ulama-ulama kita. Semoga kita ini bisa mendekat kepada ulama-ulama kita sendiri. Amin ya robbal alamin. Karena bagaimanapun NU itu seksi katanya. Apalagi menjelang Pilpres ini. Masya Allah, niatnya pakai kudu kenceng. Meleset sidik enggak langsung, kalau enggak nomor 1, 2, 3 ini. Makanya niatnya ditoto karena ada satu kaidah al-istighol bi ghairil maksud fa huwa i'rad anil maksud. Kalau kita hadir di sini niatnya ngaji itu harus dijaga. Sekali kita niatnya salah, maka berarti tujuan kita juga sudah salah. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semuanya di dalam beribadah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya rizki yang halal, rizki yang barokah. Semoga yang belum ketemu jodohnya segera dipertemukan jodohnya. Amin. Banter. Mbak Nasrun saman amin Mbak. Wani amin nih lo rasane. Kurang tapi ya. Mugi-mugi kita semuanya tetap istiqomah di Nahdlatul Ulama. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sekarang masuk di bab sholat, kitabus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati. Adapun kitab ini atau bab ini menjelaskan tentang hukum-hukum sholat. Wahia, adapun sholat lughatan secara bahasa itu ad-du'a'u adalah doa.
Jadi sholat itu kalau secara bahasa itu artinya doa. Maka kalau ada orang doa, ya dia berarti disebut orang yang sholat. Jadi kalau kita doa itu kita sholat. Bahasa sholat itu belum tentu maknanya seperti yang kita lakukan, karena seringkali kalimat sholat itu digunakan untuk doa. Yang pasti itu di dalam Quran gitu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ada kata wa sholli alaihim. Ambillah harta mereka sebagai zakat yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka, wasolli alaihim, dan kamu doalah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu akan menenangkan mereka. Jadi dari sisi bahasa yang namanya sholat itu doa. Maka kalau ada orang dia berdoa, hakikatnya secara bahasa dia sudah sholat. Tapi belum sholat secara syariat. Wasyar'an, adapun sholat secara syara atau secara syariat. Kama qala ar-Rafi'i, kama seperti perkara qala yang telah berkata siapa ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muftatamatun bit taslimi bisyaro itu. Sedangkan sholat dari sisi syariat itu apa? Kalau menurut Imam Rafi'i, beliau menyebutkan definisi sholat itu adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Serangkaian ucapan dan serangkaian perbuatan, muftatahatun bitakbiri, yang diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslimi, dan diakhiri dengan salam, bisyaro itu, dengan syarat-syarat tertentu atau khusus. Jadi yang namanya sholat itu kalau dari sisi syariat, secara definisi, secara terminologi, itu adalah serangkaian ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Kalau tidak diawali dengan takbir, tidak disebut sholat. Kalau tidak diakhiri dengan salam, tidak disebut sholat. Kalau tidak ada ucapan, tidak disebut sholat. Kalau tidak ada perbuatan, tidak disebut sholat. Makanya di pertemuan sebelumnya, ketika ada orang saat sholat cuma umi-umi umpamanya, cuma gimana? Yang namanya sholat itu harus ada ucapan. Makanya dalam hal ini menurut Imam Nawawi, kalau orang dia sholat mengucapkan rukun qauli tapi enggak kedengaran telinganya sendiri, sholatnya enggak sah. Jadi umpamanya dia cuma gitu saja, tapi telinganya sendiri enggak dengar, itu menurut para ulama sholatnya enggak sah. Karena standar ucapan itu adalah minimal telinganya sendiri dengar. Hanya satu imam yang seingat kulo yang mengatakan sanku, Imam Al-Qurhi. Itu yang penting umi-umi wes sah. Tapi lah megol cuma batin tok. Cuma batin saja tanpa menggerakkan bibir, tanpa mengucapkan, maka ini ya tidak sah. Atau dia tidak mengawali dengan takbir. Umpamanya dia sholat dengan alhamdulillah, enggak sah. Atau krono rumangsa dosane kata, maka dia astaghfirullah, sholatnya enggak sah.
atau diganti dengan kalimat yang lain, ini enggak sah. Kenapa? Yang namanya sholat harus diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau sholat tidak diakhiri dengan salam, maka ini tidak disebut sholat. Salamnya ini salam yang pertama, yang itu ke kanan. Umpamanya jenengan sholat, assalamualaikum warahmatullahi, kiri dulu. Habis itu buka HP, habis itu nelpon assalamualaikum. Meskipun Anda sudah salam, ini sholat belum selesai. Berarti sholat Anda batal. Karena yang dimaksud salam itu adalah salam yang kanan. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, habis itu terus buka HP, enggak salam yang kiri, sholat tetap sah. Karena yang dimaksud penutup sholat adalah salam yang kanan. Jelas ya? Dan harus memakai syarat. Kalau enggak terpenuhi syarat-syaratnya, umpamane orang sholat tanpa wudhu terlebih dahulu, meskipun takbir, meskipun membaca Fatihah, meskipun gerakannya benar, tapi sholatnya tidak sah. Syarat sholat menghadap kiblat, meskipun takbir, meskipun bacaannya fasih, selama syarat enggak terpenuhi, maka sholat tidak sah. Lah sholat ini merupakan satu ibadah yang paling primer di dalam Islam. Kalau di beberapa keterangan itu, jadi sholat 5 waktu itu kan difardukan setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Jelas ya, setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Seringkali ada pertanyaan, sebelum Rasulullah Isra Mi'raj itu Nabi sholat apa enggak? Sebelum kan Isra Mi'raj itu sekitar 2 tahun atau 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Jelas ya? Jadi umat Islam mengenal sholat 5 waktu itu setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Padahal Isra Mi'raj itu terjadi di tahun 11 tahun 12 Hijriah. Tahun 11 12 kenabian. Berarti Nabi sudah jadi seorang Nabi 11 tahun lebih, baru Allah memberikan perintah melalui Isra Mi'raj. Pertanyaannya, sebelum Isra Mi'raj, umat Islam itu sudah sholat apa belum? Lalu sholatnya bagaimana dan jumlahnya berapa? Ya kan? Penting kita niku untuk mengetahui sejarah. Karena kalau menurut Mbah Yai Maimun Zubair, ihtiyajul alim ilat tarikh kahtiyajihi ilan nahwi wassorfi. Wong alim itu ya kudu ngerti sejarah. Bahasa kita jas merah, jangan lupakan sejarah ya, jangan sampai melupakan sejarah. Orang alim itu harus ngerti sejarah seperti dia ngerti ilmu nahwu dan ilmu sorof. Melalui ilmu nahwu dia tahu cara baca a, i, u. Wong kalau nggak ngerti ilmu nahwu kabeh diwaca wakof. Umpamanya membaca kitab itu, ai hadza kitab dal alal ahkam as-sholati. Kadang kula nggih kudu guyu lagi kok kabeh diwaca wakof. Dengan kita memahami nahwu, kita tahu ini baca rofa, nasab, jar atau jazm. Dengan kita itu faham sorof, sing kita mungkin pernah belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, nyambung ini
Sementing ora kaya Tengku Zulkarnain biyen. Napa niku? Kafaro yakfuru kafir. Lah niku wis ya Allah niku. Ngetok-ngetoki dulu tasrifane ora dol niku. Artinya orang itu kalau pingin betul-betul memahami khazanah Islamiyah, dia harus tahu ilmu alat yakni nahwu dan shorof. Tapi enggak hanya sekedar ilmu nahwu dan shorof, dia juga harus tahu sejarah. Ayat ini diturunkan di mana, hadis ini dulu diucapkan Nabi dalam keadaan apa. Karena kalau orang tidak memahami ini, bisa jadi dia lepas daripada kontekstual ayat atau hukum. Satu contoh sekarang, sampeyan membaca ayat Quran, faktuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Bunuhlah orang kafir dimanapun kamu menemui mereka. Ayat itu kalau dilihat terjemahan ya maknanya begitu. Di mana ada orang kafir perintahnya dibunuh. Tapi ini akan menjadi jelas kalau kita memahami, oh ayat ini diturunkan ketika perang. Oh ayat ini konteksnya dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan normal. Maka dalam hal ini orang alim harus paham sejarah. Lah dalam pandangan para ulama, Rasulullah itu beliau model ibadah ada beberapa fase. Fase pertama sebelum beliau itu jadi nabi. Jadi sebelum beliau jadi nabi, beliau niku ibadah tafakkur. Bitafakkuri fi masnuatillahi. Rasulullah niku tafakkur. Kok enek makhluk iki mesti enek sing nyiptakni. Kok enek wong ganteng, enek wong elek iki mesti enek sing nyiptakni. Di mana ada sesuatu, ada perkara, pasti ada sabab musababnya. Ini pasti ada yang menyebabkan semua itu. Kemudian ibadahnya juga wa ikramu man yamurru alaihi minad dhaifani. Rasulullah memuliakan tamu. Ini sebelum jadi nabi ibadah Rasulullah begitu. Kemudian Rasulullah itu beliau setelah jadi nabi, beliau niku diajari sholat. Menurut salah satu hadis, Rasulullah niku kalih malaikat Jibril diajari tata cara wudu dan tata cara sholat. Di dalam kitab Jamal, di sana disebutkan bahwa Rasulullah niku sholati sebelum Isra Mi'raj. Summa ba'dal bi'sah kana alaihi rakaatani bil ghadati wa rakaatani bil asyi. Rasulullah niku sholati 2 kali, sehari 2 kali. Di waktu pagi 2 rakaat dan di waktu sore 2 rakaat. Jadi Nabi sebelum sholat 5 waktu ya wis sholat. Jelas ya? Tapi pagi 2 rakaat, kemudian sore 2 rakaat. Satu contoh kan sahabat Ali bin Abi Thalib itu termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang generasi awal golongan Islam. Sama lihat sejarahnya Ali masuk Islam itu gara-gara apa? Itu ketika Ali nginap di rumah Nabi, Ali itu melihat Nabi dengan Khadijah sholat. Itu padahal jauh sebelum Isra Mi'raj. Artinya sebelum Isra Mi'raj itu sekian banyak bukti Rasulullah juga sudah sholat. Cuma sholatnya itu tidak seperti kita. Jelas ya, tidak seperti kita.
Dalam beberapa referensi, satu contoh di dalam kitab Hasyiah Jamal, di sana disebutkan Rasulullah niku sholate sehari 2 kali. Baru setelah itu Isra Mi'raj, Rasulullah diwajibkan sholat 5 waktu. Tapi proses 5 waktu niku sampean ya kudu ngerti. Di dalam kitab Al-Bajuri niku disebutkan, fakana fi waqti subhi asra sholawati. Jadi dulu niku ngeten kan dalam Isra Mi'raj sing paling sering disampaikan oleh para ustadz, para mubaligh. Nabi diwajibkan sholat 50 kali. Bentuk 50 kali niku pripun? Real 50 kali sehari semalam itu pripun? Jadi Isya 10 kali, Maghrib 10 kali, Subuh 10 kali. Saman purun sholat subuh diwajibnya 10 kali sholat. Pak Ali kira-kira pripun Pak Ali? Wis mending turu lah ya. Subuh 10 kali, duhur 10 kali, asar 10 kali. Lah Rasulullah niku kemudian minta dispensasi. Munggah ke Allah untuk minta dikurangi. Dikurangi subuh siji, isya siji, maghrib siji, asar siji, duhur siji. Akhirnya jadi songo. Kemudian minta dikurangi lagi, kurangi 1 lagi. Subuh kurangi siji, isya kurangi siji. Yang tadinya 50 kali, karena jadi 50 kali terbagi subuh 10, isya 10, maghrib 10, asar 10, duhur 10. Jadi biar kita ngerti nih, waktunya ya di 5 waktu ini. Ini kalau menurut kitab Al-Bajuri. Lah terus kemudian ini dikurangi. Duhur tadinya 10 cuma 1 kali aja. Tapi 4 rakaat. Asar yang tadinya 10 1 kali aja. Tapi 4 rakaat. Maghrib yang tadinya 10 kali. Ini dikurangi 9. Jadi 1 kali saja. Enak napa mboten? Kalau melihat itu, Masya Allah, tadinya sholat 50 kali, kira-kira kita wis kena encok kabeh lah kira-kira. Kemudian kita lanjutkan. As-sholatu adapun sholat, al-mafrudatu yang difardukan. Wa fi ba'di nusakhi dan di dalam sebagian redaksi kitab matan yang lain, as-sholawatu al-mafrudatu. Kata sholawat di sana memakai sigot jamak. As-sholawatu adapun sholat-sholat, al-mafrudatu yang difardukan itu khamsun 5. Yajibu wajib apa kulun semua minha dari sholat bi awalil waktu pada awal waktu. Wujuban dengan awal waktu, wujuban dengan wajib, muasaan yang diperlonggar. Ila ayyabqa sampai ada waktu yang memuat, sampai ada yang tersisa minal waktu dari waktu apa ma perkara yasauha yang memuat apa ma terhadap sholat. Fayadiku maka menjadi sempit apa waktu hina idin ketika ila ayyabqa minal waktu. Jadi sholat 5 waktu itu wajib. Dan wajibnya itu dengan awal waktu itu sudah mulai wajib. Tapi wajibnya itu muwasaan. Ini diingat nih, karena sekarang itu banyak orang yang nganggep sholat itu wajib di awal waktu. Di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan sholat itu wajib. Wajibnya mulai di awal waktu dengan kewajiban yang bersifat muasa. Arti muasa niku ngeten, wajib tapi longgar. Saya ulangi, wajib tapi longgar. Sampai waktu yang memuat untuk dilakukan sholat, maka ya sholatnya masih menjalankan kewajiban. Contohnya ngeten, sholat duhur jam 12:15. Sholat asar jam 3:30. Waktu sholat duhur itu berarti
mulai jam 12:15 sampai jam 3:30. Ada berapa jam niku Pak Ali berarti? 3 jam lebih nggih. 3 jam seperempat lah. Salate sampean kira-kira berapa menit? 5 menit tenane. Wah. Wis kadung pengalaman 2 menit wis cepet wis. Salate suwi, jadi enek ning pondok niku. Awakmu salate suwi koyok nganu wong amatir wis. Salat lah suwi malah ngetok-ngetoki amatir, duduke enggak pengalaman. Nggih, Mbah nggih. Wis. Jadi kan enek sahabat sing salatin ku cuwepet. Namanya sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu sampai para sahabat dan tabiin itu janggal. Kenapa? Ibnu Abbas itu ahli Quran. Ibnu Abbas itu orang yang sangat alim. Tapi sholatnya kok cepetin, naudzubillahi min dzalik. Akhirnya para sahabat yang lain, para tabiin tanya, Ibnu Abbas kamu sholat kok cepet itu alasannya apa? Ibnu Abbas menjawab, ubadiru wasa isya syaiton. Saya pingin mendahului godaan setan. Maka Ibnu Abbas itu kalau sholat memang diniati cepat. Niatnya ben gak sampai digoda setan. Makanya sampean kalau pingin sholatnya gak pingin digoda setan, sing cepet. Lah sholatnya suwi-suwi kok ora khusuk tapi ngelamun. Wah nggih. Lah kelasnya kita khusuk koyok sahabat Abu Bakar wangel itu. Apalagi koyok sahabat Umar, sahabat Ali. Itu angel itu. Minimal kita nggak digoda setan kuwi wis apik kan. Nggih kan lah menurut standar Imam Al-Ghazali. Ben khusuk kita memahami apa yang kita baca. Lah wong kadang sakniki kula tanya, kalimat yang Anda baca dalam sholat berapa persen yang Anda paham? Kalau ucapan Al-Ghazali dipraktekkan ini nggak bisa. Kenapa? Rata-rata kita itu ngertine mekur kabira walhamdulillah kasiro. Maknane opo? Fikirane melayang ning ndi-ndi krana nggak paham makna. Makanya wis mengikuti madhab Ibnu Abbas wela. Orang ngikuti saya ya. Pak Ali sholatnya kok cepet ya, ngikuti Ibnu Abbas kan keren, ngikuti sahabat, wah keren. Sementing orang pas dadi imam lah dadi imam kok malah makmume sing ngamuk-ngamuk. Karena ngeten, kula niku di Batam ini ada orangku sampai kapok jamaah di masjid itu. Karena dianggap sholatnya itu terlalu lama. Jadi dia tuh setelah sholat ngamuk-ngamuk, dia mau pergi nggak bisa. Karena apa? Sholat itu kuwalem. Allahu Akbar. Setelah selesai, wah getun aku sholatnya gini. Wah sholat moh ini. Bener tuh ngamuk-ngamuk itu. Itu malah kayak ceritanya sahabat Mu'ad bin Jabal kan. Ketika enek orang mau mengembalakan onta, dia pingin sesegera mungkin, tapi dia juga pingin sholat subuh. Dalam riwayat yang lain itu sholat maghrib. Ternyata sahabat Mu'ad itu ketika diminta jadi imam, yang dibaca surat Al-Baqarah sampai khatam. Padahal ini makmumnya kesusu, ya kan? Langsung akhirnya sampai dadi rame. Maka Rasulullah berkata, afattanun ya Mu'ad. Hei Mu'ad, apa kamu pingin sholat ini malah jadi fitnah? Ya kan? Makanya sama lihat Rasulullah sekhusyuk apapun sholatnya, bila di tengah-tengah sholat ada suara tangis anak kecil, seketika sholatnya dipercepat. Orang malah arek cilik diseneni. Ini masjid kan biasanya arek cilik diseneni kan? Bisa kan? Sholat ini. Sama lihat itu Nabi sholatnya kita dengan Nabi lebih khusyuk mana? Lebih khusyuk
Nabi. Iki kan gak di masjid kan? Wah, jadi bebas ini. Lah di masjid aku ngajine gak ngene aku. Enggak, tapi memang secara ilmiah begitu. Anda lihat dalam sejarah Rasulullah itu beliau kalau sholat kadang yang dibaca 100 ayat, 200 ayat. Tapi sekali ada di belakang itu gerusah-gerusu atau suara tangis anak-anak, seketika Nabi mempercepat sholatnya. Artinya Rasulullah itu ngerti betul keadaan makmum. Lak makmume koyok wong sing soleh-soleh, wah iki makmume iki Mbah Nasirun. Ketorone ora enak kalau dibuat lama nggak enak ya cepet wae lah. Lah ndelok tampang-tampange makmumi pingin cepet kabeh to. Nggih, ya kan. Jadi yang paling sering ditanyakan standar jamaah itu panjang dan pendek berapa? Itu paling repot jawabnya. Karena dalam hadis Nabi itu kalau sholat yang dibaca ini, yang dibaca ini, yang dibaca ini. Satu contoh, Rasulullah ketika sholat yang dibaca surat Al-A'la, ya kan? Surat Al-Fajr. Makmum kita itu wis ngarani kelamaan, kesuwen. Biasanya kulhu kok dibaca Sabbihis marobikal a'la. Padahal menurut para sahabat itu wis cepet itu. Makanya dalam hal ini kalau masalah sholat itu ada sahabat Ibnu Abbas yang sholatnya cepet, minimal sampean kalau sholatnya cepet itu nggak krono nafsu tapi ngikuti sahabat, kan keren kan? Dan yes, alhamdulillah lah. Kalau barang yo kadang ngono. Loh tapi memang ngoten sahabat Ibnu Abbas ini sholatnya cepet nih. Selanjutnya sholat ini wajib tapi muasa. Maksud muasa niku ngeten. Sholat ini wajib tapi longgar. Ada tenggang waktu. Jadi contohnya kayak sampean utang kepada orang. Bayarnya kapan? Ya wis bayarnya antara tanggal 5 sampai tanggal 10. Itu di tanggal 5 sampai tanggal 10 wajib bayar. Tapi nggak harus di tanggal 5 karena boleh di tanggal 6. Nggak harus di tanggal 6 karena boleh di tanggal 7. Nggak harus di tanggal 7, boleh di tanggal 8, 9, tanggal 10 wajib. Sama seperti sholat dilakukan duhur. Mulai matahari mulai bergeser ke barat sampai nanti bayang-bayang sesuatu menyamainya. Lah ini waktu yang longgar. Kita boleh meletakkan waktu di waktu yang panjang ini. Makanya namanya wajib muasa. Jelas ya? Lah wajib muasa ini sampai kapan? Ila ayyabqa minal waqti ma yasauha. Sampai memungkinkan waktu yang memuat sholat. Waktu duhur mau habis tersisa 5 menit. Sampean belum sholat duhur, sampean biasanya sholatnya 5 menit, maka ini sudah nggak boleh diundur lagi, wajib sholat. Saya ulangi, sampean itu belum sholat, waktu duhur masih tersisa setengah jam, boleh nggak saya sholat tapi nanti dulu lah, itu masih boleh itu. Dalam hukum nggak haram ya, meskipun makruh, tapi dalam konteks al makruh mimbabil jawas kan. Dalam konteks hukum haram ini masih belum dalam konteks apa itu harus segera sholat. Umpamane jam duhur jam 12 lebih 15, sampean jam 1, sengko dhisik lah. Umpamane ngopi seenak ini, nyangkruk seenak ini, ning lakopi, engko dhisik lah, lagi bisnis ini. Lah terus ini bagaimana? Selama masih ada waktu yang melebihi kewajiban sholat, itu belum mudhoyyak. Saya ulangi. Ini kalau menurut Fathul Qorib loh ya. Illa ayyabqa minal waqti ma yasauha, sampai waktu yang memuat sholat. Sampean sholatnya 5 menit, belum sholat, tersisa 5 menit, maka ini wajib. Zaman sholatnya kalau 5 menit tersisa 1 jam, ini berarti engkau disik lah, sik penting nih, sik penting.
Lah ini sik durung dosa. Jelas ya? Bahkan sakniki kula takok. Salat kuwi afdole ning awal waktu apa ning akhir waktu? Sama tadi tak takoki. Salat itu afdole ning awal waktu apa ning akhir waktu? Kira-kira sampean ngendi? Awal. Wah, Pak Nasrul ini kelompok akhir Pak dia itu. Kelompok sibuk lah. Jadi duhur akhir, asar akhir, maghrib akhir, isya akhir. Jadi ada namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu beliau mengatakan bahwa akhirul waktu afdol. Sholat di akhir waktu itu lebih afdol. Jelas ya? Gambaran ini. Sampean sholat itu ini memakai pola pikir Hanafi. Sampean sholat di awal waktu dengan sholat di akhir waktu. Sholat yang Anda lakukan itu wajib. Diletakkan di awal waktu hukumi sunnah. Tapi kalau diletakkan di akhir waktu, melakukan perkara wajib di waktu wajib. Jelas ya? Saat ini pemenang ini, saman sholat di awal waktu hukumi sunnah. Sholatnya wajib tapi melakukan di awal waktu sunnah. Tapi kemudian waktu sudah mau habis, Anda belum sholat, Anda wajib sholat apa enggak? Wajib. Kenapa? Karena waktu sudah mau habis. Berarti di awal waktu melakukan sunnah, di akhir waktu melakukan wajib. Lebih utama mana melakukan kesunahan dengan melakukan kewajiban? Loh. Ya iki masuk ning IPIM loh, Mbak Nasrul masuk ning IPIM rasanya. Ya coba sekarang. Tapi gini, sholat di awal waktu itu sunnah. Sholat di akhir waktu wajib. Lebih utama mana melakukan kesunahan dengan kewajiban? Mbah, sama saya tak takoi. Luwe utama mana perkara sunnah dengan perkara wajib? Wajib. Awal waktu sunnah, akhir waktu wajib. Lebih utama mana awal dengan akhir waktu? Enggak, niki karena apa? Di tengah-tengah masyarakat itu sekarang banyak yang nganggap sholat di awal waktu wajib. Sebagai perbandingan, zakat fitrah saman membayar itu di akhir Ramadan apa di awal Ramadan? Akhir. Lo kok enggak podo kambik sholat di awal Ramadan? Karena kita tahu waktu wajibnya akhir. Lebih afdol di akhir. Lah zakat kok saman pilih akhir, lah sholat kok pilih awal. Krono kalau sholat gak enek panitiane ya Mbak. Makanya kita harus tahu ada sekian banyak perbedaan dalam masalah keutamaan sholat. Menurut madhab Syafi'i, berdasarkan ayat Al-Quran fastabiqul khair, kamu bersegeralah atau berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan, maka al-muradu al-mubadaratu bisolati awwala waktiha. Yang dimaksud ayat ini adalah mengsegerakan sholat di awal waktu. Berdasarkan ayat ini di madhab Syafi'i menyatakan bahwa sholat di awal waktu lebih utama daripada di akhir waktu. Tapi kalau berbicara masalah pandangan Imam Abu Hanifah, bukan madhab Hanafi ya, Imam Abu Hanifah, sholat di akhir waktu lebih utama daripada di awal waktu. Kalau menurut pandangan madhab Malik beda lagi. Pandangan madhab Malik itu dibagi-bagi. Yo ndelok-ndelok sholate. Lak sholate sholat isya umpamane. Sampean percaya enggak di waktu malam, waktu yang paling afdol itu waktu apa? Kan sepertiga malam yang akhir kan.
Saya ulangi, kita semua ngerti di waktu malam yang paling afdol itu kapan? Sepertiga malam yang akhir. Rasulullah kalau sholat jamaah isya, itu para sahabat menunggu Nabi sampai banyak yang ketiduran. Yang dalam konteks fikih dalam masalah toharoh menjadi dasar, wong turu selama menetapkan pantat maka wudune enggak batal. Kenapa? Para sahabat itu yanamuna thumma yusalluna wala yatawadduuna. Para sahabat menunggu jamaah dengan Nabi, mereka itu sampai ketiduran, Nabi datang langsung sholat tanpa wudhu. Kenapa? Tidur dalam keadaan duduk. Nabi kalau sholat isya biasanya malam-malam. Lah sekarang kita itu sholat isya malah awal waktu. Itu berbeda dengan Nabi apa enggak? Aku kok provokatif gini gitu. Enggak, saya cuma pengen berdiskusi mawon lah ya. Pengen berdiskusi. Artinya begini. Ini kalau pengen kita itu betul-betul ilmiah. Enggak hanya sekedar mainstreaming ini maka ngaji ini enggak. Menurut madhab Syafi'i, sholat yang paling utama di awal waktu. Menurut Imam Abu Hanifah, sholat yang afdol di akhir waktu. Menurut madhab Maliki itu dilihat-lihat. Kalau sholat isya, kalau sholat duhur, ini rodok akhir. Kalau sholat asar, sholat maghrib itu di awal. Jelas ya? Loh kenapa kok terjadi perbedaan begini? Karena kewajiban sholat itu sifatnya muasak, wajib tapi longgar. Gambarannya kayak niku, Gusti Allah mewajibkan sampeyan, awakmu kudu bayar utang antarane tanggal 5 sampai tanggal 10. Sampeyan kalau membayar hutang di tanggal 5 berarti membayar di awal waktu. Sampeyan kalau membayar hutang di tanggal 10 berarti di akhir waktu. Boleh tanggal 5, boleh tanggal 6, boleh tanggal 7, boleh tanggal 8, 9, 10. Jelas ya? Lah ini masalah tentang waktu sholat itu sifatnya muasak. Tapi iki yo aja diamal nih, kok sholatnya malah akhir kabeh, yo enggak. Iya kan? Kenapa? Karena ada hadis niku ngeten. Ben kita ngerti lah, ben kita tambah senang di madhab Syafi'i. Sahabat Abu Bakar niku sholatnya pasti di awal waktu. Rasulullah beliau niku bersabda, awalul waktu ridwanullahi, wa wasatul waktu rahmatullahi, wa akhirul waktu afullahi. Awal waktu itu ridhone pangeran. Tengah-tengah waktu niku rahmati pangeran. Akhir waktu niku ampunane pangeran. Jelas? Lak ning akhir waktu asline salah. Tapi diampuni. Berarti tapi asline salah. Jelas ya? Maka Abu Bakar niku beliau sabdane, ahabbu ridwanullahi ahabbu ilaina min afwi. Aku luwe seneng ridhone pangeran daripada pengapurane pangeran. Sampean sholat di awal waktu kenapa? Karena pingin mencari ridho Allah. Sholat di akhir waktu itu ya dapat ampunan, tapi aslinya salah, tapi diampuni. Jelas ya? Lah, pendapat Abu Bakar ini juga menjadi penguat daripada madhab Syafi'i. Dan sebagai puncak daripada pandangan madhab Syafi'i ini, Rasulullah beliau bersabda, khairul a'mal sholati fi awali waktiha. Paling bagus-bagusnya melakukan sholat itu di awal waktu. Tapi awal waktu ini mboten wajib. Jelas ya? Saya ulangi, awal waktu itu mboten wajib. Wajibnya sholat, tapi di awal waktu hukumi sunnah. Jelas? Jelas. Nah, ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Monggo mungkin sebelum kami lanjut ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.
Krono ini kan sengaja kulo rodok provokatif krono nek banyak orang alim nih. Nanti yang jawab biar beliau lah. Guys, Ustaz Hanif enggak mungkin ada yang tanya atau enggak ada yang tanya. Oke, moga-moga Mas Budi. Orang kalau sholat di batin nggak sah, tapi kalau doa atau zikir di batin apa sah? Jadi dilihat dulu apa yang di batin. Kalau yang di batin itu sifatnya rukun qauli, takbir itu kan juga zikir toh. Jelas ya? Kemudian Fatihah itu juga bisa dimaknai doa juga. Ketika orang dia yang di batin rukun qauli, takbir, baca Fatihah, kemudian tasyahud akhir, ini kok cuma di batin, maka enggak sah. Tapi kalau umpamanya yang di batin bukan rukun qauli, sampeyan Fatihah oke, takbir oke, tasyahud oke, sholawat oke. Tapi ketika doa iftitah kabira walhamdulillah Anda cuma membatin, tetap sah. Sampeyan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sampeyan batin, itu ya enggak masalah. Tapi kalau sampai rukun qauli, ucapan yang wajib di batin, menurut Imam Nawawi enggak sah. Karena syaratnya harus natikon, harus ayat talaffadho bilisanihi natikon. Dia melafatkan dengan lisannya, dengan dia mengucapkan standar minimal telinganya sendiri dengar. Jelas gak? Sampean kalau doa umpamane gak apal doa kunut, krono orang mulai kecil sampai besar sholat subuh mesti jadi makmum, maka nggak apal doa kunut krono apalnya cuma amin amin amin. Wong nggak apal doa kunut bukan krono nggak belajar, bukan, saking istiqomah jadi makmum hafalnya cuma amin amin. Ojo suudon lah. Ulangi suudon. Apal doa kunut enggak. Makanya sholat subuh, lu saya sholat subuh terus kok. Saya bahkan jadi makmum. Lah kok nggak hafal? Hafalnya cuma amin, amin, amin. Lah kalau dia umpamanya nggak hafal doa, dia cukup membatin, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Nanti yang sunnah nanti dibagi lagi. Sunnah yang sifatnya abad, ada yang sifatnya hayat. Kalau yang sampeyan katakanlah cuma tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, ini kalau Anda nggak moco, itu nggak sampai perlu diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau panjenengan nggak duduk tasyahud awal, nggak membaca tasyahud awal, sampeyan nggak doa kunut, lah ini baru umpamanya Anda nggak melakukan itu, bisa diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Itu sunnah yang sifatnya abad. Jadi dalam sholat itu nggak semuanya wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah. Konteks yang tadi saya sebutkan harus dilafatkan itu dalam rukun qauli, ucapan sing wajib. Jelas ya? Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Onjeh Yai, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita sholat kan harus ada salam. Jelas ya? Salam itu sebagaimana tadi niku salam yang pertama. Lalu kalau orang salam, ukuran salami niku pripun? Ukuran salami adalah wa aqalluhu assalamu alaikum. Paling minim itu assalamu alaikum. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah. Kalau pingin sempurna maka cukup assalamu alaikum warahmatullah tanpa ditambahkan wabarakatuh. Jadi dalam hukum menambahkan warahmatullah itu hanya lil kamal, untuk kesempurnaan salam. Umpamanya orang cuma assalamualaikum gini, berarti sholat sudah selesai, tapi salamnya belum salam yang sempurna, itu masih salam minimal. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah, tapi nggak perlu ditambahi wabarakatuh. Jelas Ustaz ya, ngaten. Wala yungdabu huna wa barakatu alal mu'tamad wa kada fi sholatil janazati alal mu'tamad. Menurut pendapat mu'tamad itu tidak disunnahkan mengucapkan wa barakatu pun sama dalam sholat jenazah, karena seringkali orang ngomong lah sholat biasa ya assalamualaikum warahmatullah, kalau sholat jenazah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Bajuri, sholat baik sholat biasa atau sholat jenazah standar minimal assalamualaikum, sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Tidak disunnahkan baik dalam sholat biasa atau sholat jenazah menambahkan wabarakatuh. Jelas ya? Ngaten. Nggih cukup ngaten, Yai. Kalau salah tolong dilurusne, Yai. Ini as'alukal fauza bil jannah. Iku sing nguruki sinten, Mbak? Ngarang-ngarang dhewe apa piye? Kalau orang ini nggak sampai nganu ya. Sebetulnya sholat sudah selesai. Jadi sampean bareng ngoten nyanyi-nyanyilah juga masalah. Nggih kan? Kayak sing disampaikan Gus Bak, kan sholat sudah selesai, saya buka HP nggak masalah. Saya dzikir juga nggak masalah. Maka umpamine jenengan assalamualaikum inni as'alukal fauza wal jannah, ya Allah aku mohon keberuntungan, kebaikan dan surga, umpamanya ngeten nggih. Itu bagaimana? Ya pada dasarnya itu tidak sampai sholatnya nggak sah. Wong wis sholate wis mari. Tapi tidak disunnahkan menambah. Saya ulangi, tidak disunnahkan menambah. Cukup assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Baru lak pun maru pun setelah selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, doa Allahumma inni as'alukal fauza wal jannah. Lah itu api. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah inni as'alukal fauza wal jannah, assalamualaikum warahmatullah inni as'alukal fauza wal jannah, itu enggak disunnah nih, ditambah-tambah. Jelas ya Pak ya? Ngaten. Karena sholat niku
Meskipun kita melihat mungkin apa yang ada dalam sholat ketorone janggal, tapi kalau kita nggak sesuai itu malah kita nggak sah. Contoh nih, rukuk ini 2, kenapa sujud ini 2, kenapa rukuk kok cuma 1 ya? Kalau saya buat rukuk 2 sekalian gimana? Nah ini bagaimana? Pada dasarnya sholat niku ya ta'abudi, nggak boleh dirubah. Makanya ketika dalam hal salam ngerti wa barakatuh itu api. Bahkan umpamine jenengan membaca di dalam tafsir wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita itu umpamanya dalam masalah salam dulu banyak para sahabat itu nambah-nambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu washolawatu ditambah-tambah. Itu tapi dalam konteks salam-salam biasa, bukan salam sholat. Lah salam sholat ngene niku assalamualaikum, sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ya, Mbak? Ada. Mungkin ada lagi yang tanya? Cukup ya? Sekarang ganti ibadah yang lain ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.